hadiahnya. Selamat datang, selamat lupakan. Sebutnya jenderal. Jenderal manajer. Jenderal berarti gajinya dua. Jenderal ya manajer. Amin. Om. Ya bos. Assalamualaikum. Salam Pak Ketua Jenderal. Jabar. Istimewa. Jabar. Istimewa. Biasa untuk gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2030 telah hadir di tengah kita yang hormat yang kita cintai Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Erwan atau selamat datang Beli bawang bisa sih. Tim pemenangan siap mendukung, mengawal dan melaksanakan program-program kerja Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan menjadi Jawa Barat yang istimewa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Kami mohon perkenan Pak Gubernur dan Wakil untuk kami kita. Jawa Barat. Istimewa. Jawa Barat. Istimewa. Baik, rekan-rekan silakan untuk mengabadikan. Ya, demikian kita saksikan dari Partai Koalisi seluruh pimpinan ketua parpol pengusung pendukung dan juga para relawan dari Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Erwan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030. Atur nuhun. Baik, yang pertama kita langsung menuju untuk Gerindra. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Butuhkan blok parpol Gerindra langsung diberikan silakan. Simbol sertifikat yang paling pertama yaitu Partai Gerindra. Yang berikutnya Golkar. 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 Partai Golkar. Pak Deddy lihat ini. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Garuda Jawa Barat. Partai Garuda Jawa Barat. Partai Prima. Baik, ini sertifikat untuk masing-masing perwakilan Partai Perindo. Partai Perindo. Silakan. Selanjutnya Dari relawan tinggal satu lagi. Ya, sudah dari partai boleh. dari partai boleh kembali, silakan. Baik, dilanjutkan setelah ini akan ada sambutan dan juga pengarahan. Ya, setelah foto bersama dimohon untuk seluruh media. Jawa Barat. Istimewa. Istimewa. Selanjutnya untuk sambutan dari Gubernur tercinta kita Kang Deddy Mulyadi. Wakil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketua tim pemenangan, kalau bahasa saya tim gaweran cage, jadi Erwan. Ya, hari ini berkumpul dengan seluruh para anggotanya, sekretaris, para wakil ketua dan seluruh anggota. Saya mengucapkan terima kasih atas aspek-aspek yang bersifat normatif, administratif, dan aspek yang bersifat politis, serta aspek yang bersifat dukungan
moral material, sehingga pada hari ini sudah ditetapkan dan sudah diusulkan untuk dilantik pasangan Deddy Erwan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Seluruh relawan yang hadir pada saat ini, baik relawan yang tercatatkan maupun yang tidak tercatatkan, saya hormati, saya muliakan, dan saya mengucapkan terima kasih. Kenapa saya ngomong relawan yang tidak tercatatkan? Karena hamparan keikhlasan masyarakat Jawa Barat itu sangat luas. Saya itu menemukan banyak orang yang bikin kaos ratusan ribu, itu orangnya saya tidak pernah tahu. Dan orangnya selalu menyembunyikan identitasnya. Di beberapa titik kegiatan itu free, saya tidak boleh mengeluarkan biaya, orangnya tidak pernah mau memperlihatkan diri. Dia katakan, kami hanya ingin suatu saat orang Sunda itu mampu jadi raja di kami. Jadi bahwa kemenangan kita ini didukung oleh dua. Satu orang yang terlihat, dua orang yang tidak terlihat. Orang yang terlihat bisa jadi terdata, terseragamkan, itu bisa diidentifikasi. Dan mungkin juga suka bisa nagih. Tetapi ada juga, ada 14.190.132 juta suara. Kan tidak mungkin dikumpulin. Kan tidak mungkin saya ngasih sertifikat ke setiap orang. Tetapi dia semua itu adalah orang yang berjasa kita jadi. Untuk itu, ngomong itu ada manis, ada pahit. Ada hal yang mesti saya ucapkan pahit juga. Kenapa? Kita ingin pemerintahan ini berjalan dengan efektif, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Kalau ingin mewujudkan Jawa Barat istimewa, harus dimulai dengan apa? Dengan kinerja memimpin dengan baik. Kinerja memimpin dengan baik harus dengan apa? Mengelola anggaran dengan baik. Agar anggaran publik ini untuk publik, tidak dihabiskan untuk anggaran birokrasi, tidak dihabiskan untuk anggaran euforia politik dalam setiap waktu. Untuk itu apa? Pasti ada orang yang tersinggung. Pasti ada orang porsinya yang terkurangi. Pasti orang yang biasanya pesta hari ini harus puasa. Dan itu nanti akan menimbulkan kontroversi, perlawanan, sikap-sikap yang apatis pada saya, mencari kesalahan saya. Kenapa? Terganggu, kita jujur. Nah, untuk itu diperlukan sikap kita yang sama. Kita ini mau kemana sih? Ingin rakyat Jawa Barat istimewa atau ingin kita yang istimewa? Kalau ingin rakyat Jawa Barat istimewa, maka kita harus mengistimewakan seluruh rakyat Jawa Barat dengan sikap-sikap kita. Sehingga misalnya dimulai dari internal partai koalisi. Di internal partai koalisi, para anggota DPRD-nya harus bicara dengan saya, ini loh kenyataan, ini yang harus dilakukan. Kalau ingin berubah ya harus ini yang dilakukan. Kalau ingin terpilih lagi harus ini yang dilakukan. Maka paradigma lama harus hilang. Tidak boleh misalnya dana aspirasi lintas dapil. Tidak boleh lagi dana aspirasi tidak terarah pada apa yang menjadi kebutuhan publik. Apa itu? Jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, irigasi, rumah rakyat miskin, kemudian juga infrastruktur yang lainnya yang menjadi penunjang sarana publik, dan ini harus terarah pada kebutuhan itu. Makanya saya dari tadi diam melihat melamun, bukan saya ingin menikmati euforia kemenangan. Saya ini lagi berpikir, saya menjanjikan ini, uangnya saya harus mengefisienkan dari mana, pos belanja dari mana. Kenapa? Pak Is tahu Pemda Jawa Barat punya kewajiban bayar utang per tahun 500 miliar. Betul nggak Pak tadi? Artinya ada duit 500 miliar yang harus dibayarkan dalam setiap tahun. Yang harus, nah bayangin aja komponen biaya kita sudah terkurangi oleh utang 500. Habis itu Jawa Barat kehilangan 6 triliun dalam setiap tahun dalam bentuk bagi hasil ke kabupaten kota. Nah untuk itu kan saya harus berpikir, ini efisien di mana nih yang tidak nyinggung orang. Sehingga tadi pagi saya sudah ngomong dengan semua, mulai sekarang seluruh birokrat rapat semuanya dilakukan di kantor. Saya sudah tanya, berapa biaya pengelolaan rapat segala macam perjalanan dinas? 130 miliar. Saya sudah minta, jangan dulu dicairkan, nanti lihat apa kebijakan saya. Biar yang 130 miliar itu nanti untuk rumah rakyat miskin, untuk jalan, untuk irigasi.
Saya mau janjikan komisaris, nah komisaris now. Ini bukan pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat itu ada menteri, ada wakil menteri, ada komisaris, BUMN-nya banyak. Emang relawannya jadi kepala dinas kan nggak bisa? Bener nggak? Ada komisaris Bank Jabar harus profesional. Bagaimana kalau nanti masuk kita bermasalah? Kan Anda ingin saya sukses. Justru yang bermasalah di situ harus dikeluarkan. Jumlah BUMD yang membebani anggaran harus dihapus. Jangan BUMD kerjanya nyarapin anggaran. Agar apa? Kan untuk rakyat Jawa Barat istimewa. Karena dulu mendukung saya adalah ingin kepemimpinan saya baik, ingin kepemimpinan saya bisa memakmurkan rakyat Jawa Barat. Karena relawan aktivis kan sudah bisa hidupnya sendiri-sendiri. Nah, paling yang didorong adalah Anda ini posisi di mana, penduduk di mana, apa yang ingin dikembangkan. Saya bisa membantu kalau itu. Nih, di sini di RT ini jalannya dulu jelek, saya relawan malu pada lingkungan. Itu saya tanggung jawab. Di RW saya dulu rumah rakyat miskinnya ada 700. Saya pingin dibangunkan dengan anggaran 40 jutaan, 50 jutaan per rumah. Saya tanggung jawab. Di tempat saya ini ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, BPJS-nya nunggak. Saya tanggung jawab. Apa yang menjadi kehendak relawan, kalau itu untuk kepentingan rakyat, saya bertanggung jawab. Luar biasa. Tapi kalau 1000 relawan minta jabatan komisaris, aing mah teu sanggup. Ada nggak? Kita ini kan harus realistis. Kita bukan mimpi, bukan menjanji-janjikan, bener nggak? Gitu loh. Nah, anggota DPRD yang dari koalisi ya nanti yang harus paling prihatin. Kenapa? Karena ingin saya sukses. Dan saya juga akan bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap keterpilihannya kembali tahun ke depan. Saya harus balas budi. Kayak gitu keterpilihan. Nah, ini cerita teknis. Karena hari ini bukan lagi ngomong politis, ini ngomong teknis. Nah, untuk itu faktanya seperti itu. Dan saya hari ini sudah mulai membaca, menganalisis budget-budget anggaran. Saya sudah meminta, termasuk saya hari ini sudah meminta pada siapa? Meminta pada gubernur untuk tidak membelanjakan mobil dinas buat gubernur, nggak usah. Sudah alokasikan untuk bangun rumah rakyat miskin, untuk janda-janda yang tidak punya suami. Tapi janda yang susah. Saya katakan janda yang susah. Janda yang susah ya harus dibantu. Kalau janda yang mapan dia bisa membantu yang lain. Jadi saya sudah mengatakan, benar nggak? Betul sekali, Pak. Bapak punya setuju itu kan? Makanya pendekatannya adalah pendekatan profesionalisme. Sehingga saya omongkan berulang-ulang. Saya katakan ketika saya sudah jadi gubernur, maka hak budgeting hanya ada di DPR dan ada di pemerintah. Kalau teman-teman punya keinginan untuk aspirasi hak budgeting, sampaikan ke teman-teman yang fraksi-fraksi di DPR. Gitu loh. Ini yang saya maksud agar pemerintah ini efektif, agar ke depan Jawa Barat betul-betul istimewa. Bukan anggota DPRD-nya saja yang istimewa, bukan gubernurnya saja yang istimewa, harus rakyat yang istimewa. Ini pola, termasuk misalnya pola sikap saya yang akan berkantor berkeliling di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, juga karena teman kita banyak yang di daerah yang nggak bisa ongkos ke Bandung, kan jaraknya deket. Kalau ketemu sama saya, ada apa yang harus diselesaikan? Karena ini adalah kepemimpinan teknis yang harus dikerjakan dengan cepat. Dan saya tadi pagi sudah ngomong, saya bilang, apa kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat? Berapa kebutuhannya? Dia katakan, kalau ingin sampai tuntas Pak, perlu sekitar 4,5 triliun. Saya katakan, udah boleh 5 triliun, saya sanggup dalam waktu 2025 dan 2026. Ada nggak? Jadi nanti kalau Pak teman-teman di DPRD, para ketua fraksi, nanti diskusi mikir, nih Pak, ini porsinya, ini efisiensi. Nah kalau ini yang harus dilakukan, ini proporsinya, ini capaiannya. Kenapa? Saya berpengalaman ngurus duit kecil, jadi besar. Kalau ini besar itu lebih mudah lagi. Jadi untuk itu termasuk barangkali nanti akan dialami proses administrasi ini pada sampai kabupaten kota.
Karena saya sudah meminta nanti kepala dinas kabupaten kota kalau ingin mengusulkan anggaran ke provinsi untuk dievaluasi, maka harus disampaikan paparan di depan saya. Untuk apa? Untuk ingin saya mengetahui mana anggaran yang publiknya belum teranggarkan dan itu penting, mana belanja yang tidak penting. Jadi saya berikan contoh nanti biar disosialisasikan begini. Kabupaten A ini jalan yang rusaknya nilainya 400 miliar, sekolahnya 200 miliar, irigasinya 100 miliar, rumah sakit dan puskesmasnya 100 miliar, untuk playovernya 200 miliar. Itu nanti saya jumlahin. Setelah saya jumlahin, nanti saya lihat posisi anggaran yang bisa dipenuhi oleh anggaran tersebut di kabupatennya. Sisanya pasti oleh provinsi dipenuhi dalam waktu 2 tahun. Tetapi kalau udah kabupatennya sudah ternyata di sini dari kebutuhan 1 triliun dia cuma belanja 50 miliar, kemudian uangnya 950 miliar oleh dia dibikin anggaran yang bukan ada urusan dengan daerah, maka kita dengan DPRD provinsi nanti bersama-sama mencoret untuk dikembalikan, dibahas kembali dan diarahkan pada digit-digit yang penting. Kenapa? Kita ini Jawa Barat tidak boleh lagi inferior di depan DKI. Tidak boleh inferior di depan Jawa Tengah, tidak boleh inferior di depan Jawa Timur. Dan kabar yang terbaik hari ini adalah alokasi dana DAU kita sudah lebih tinggi dari Jateng. Karena apa? Ukurannya dirubah. Kalau dulu dana DAU diukur jumlah kabupaten, jumlah kota, jumlah desa. Hari ini adalah diukur jumlah penduduk. Setelah itu berapa ruas jalan, berapa banyak sekolah, berapa banyak rumah sakit, berapa banyak puskesmas. Jadi kalau kita DAU Jawa Barat ingin besar, perbanyak bangun jalan, perbanyak bangun sekolah, perbanyak bangun rumah sakit, perbanyak bangun irigasi, perbanyak layanan publik, kita akan mendapat DAU yang banyak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh relawan yang membantu kita sampai menang. Dan mari kita bantu wujudkan Jawa Barat istimewa. Terakhir, saya ini juga sebenarnya sudah berencana mengumpulkan, tetapi nanti nunggu dilantik agar ada wibawa, agar sertifikatnya itu lambang gubernur. Saya ini dan saya jujur aja sudah mencetak dalam bentuk cetakan bingkai emas. Makanya begitu tadi pakai plastik, aing ngahuleng bukan dari banget. Tapi itu lebih baik dibanding telat. Nggak apa-apa, nanti double. Kalau itu kan dari relawan, nanti dari gubernur. Ada stempelnya. Ya memang saya diam dulu. Gitu kan saya diam dulu, saya ngamati dulu. Kenapa? Saya diam dulu ngamati dulu. Ya gimana? Kan candi lantik. Tengenaheun, maunya sare candi kawinkeun. Pidato nage dan gagah ya candi lantik. Jadi saya tuh ya gimana sekarang kan kema bisa nage lain di dia atuh di gedung Pakuan gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini inisiatif yang dilakukan sangat cerdas gitu kan oleh ketua tim. Tadinya saya ngulung, ya duit nanti mana ya? Saya tuh ngelamun dari tadi dulu, Pak, ini bayar hotel berapa, duit nanti mana, orang tim mikiran. Orang juga baruan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini saya ngomong pribadi ya. Saya ini hari ini lagi secara personal lagi menikmati hidup. Menikmati hidupnya apa? Mungkin saya tuh berbeda dengan politisi yang lain di seluruh Indonesia. Saya menghabiskan waktu untuk keliling Jabar 15 tahun. Itu tidak pernah berhenti. Jadi kenapa hari ini dari publik daerah-daerah sangat kuat? Karena memang saya keliling, tidak pernah berhenti 15 tahun. Saya mengurangi tidur, rata-rata tidur saya jam 1, jam 2. Itu tidak pernah berhenti. Nah kemudian setelah selesai pilgub ini, saya berpisah dengan anak saya hampir setahun. Sehingga setelah selesai pilgub ini, saya manfaatkan waktu untuk menebus kesalahan saya pada anak saya. Dia tidak boleh jauh dari tangan saya. Saya harus selalu dekat, tidak harus bareng, kemanapun harus pergi. Kenapa? Karena saya tidak boleh mengabaikan kebutuhan psikologi anak saya yang paling saya cintai. Nah, ini saya mohon maaf, bukan saya sombong, bukan saya angkuh, bukan. Mohon waktu saya yang saat ini saya akan berikan pada dia. Jadi kalau saya sering diam di papangku wajar. Kenapa saya mau duduk di pangku?
Pak Iswara aya nu dipangku, Pak Dwi aya nu dipangku. Izinkan saya untuk menikmati hari-hari saya. Izinkan saya untuk menikmati mangku kadieu, bawa kaditu kemanapun, bangun tidur ada di samping, mandiin, nuntun kemanapun, ya wajar lah, orang kan punya hak pribadi. Kenapa? Karena setelah pelantikan nanti saya tidak punya hak itu lagi. Saya harus bekerja full, karena saya kalau sudah bekerja sulit diganggu, kemudian sulit dilarang, dan saya kalau sudah maju itu maju. Nah, untuk itu, untuk urusan pelantikan, sampai hari ini belum ada yang menyatakan pelantikan diundur, belum ada menyatakan perpresnya dirubah. Semoga saja pemerintah tetap kukuh bahwa makna keserentakan bisa dimaknai oleh 2 kali keserentakan. Satu serentak yang tidak bersengketa, yang kedua serentak yang sudah bersengketa. Karena jumlah yang tidak bersengketa jauh lebih banyak dibanding yang bersengketa. Untuk apa? Ini nunggu waktu yang begitu cepat, dan kan kasihan juga kalau Pemda provinsi harus menunda anggaran, atau pada waktu saya belum dilantik cepet-cepet dicairin. Kan bahaya itu, uang miliaran dicairkan KB. Saya tidak mau. Saya ingin semua bersepakat. Ketika saya memimpin, ketika Kang Erwan memimpin, saya menjadi kebanggaan semua. Namun kita jalan ke imah aing alus, tak aing tim sukses. Ini rumah rakyat miskin dibangunkan, tak aing. Nanti anak-anak sekolah semuanya gratis sampai SMA, tak aing. Nanti di jalan tidak ada geng motor, tak aing. Nanti di jalan tidak ada tawuran, tak menang aing. Jadi Anda bangga. Tapi kalau Anda gagal, ditagih, umat tim suksesnya, aing SN bisa. Pokoknya saya akan mengakomodir seluruh usulan relawan selama itu untuk kepentingan rakyat. Cuman tadi Pak, itu ketua Demokrat itu ada yang kelewat, katanya itu ketua tim Balai Gaweran Cagenaon. Kita siapkan istrinya Deddy Mulyadi. Saya katakan hari ini saya tidak punya semangat untuk beristri lagi. Kalimatnya tidak punya semangat. Nah, untuk itu ya saya ucapin terima kasih. Percayalah Pak, saya ini ngomong hari ini, saya tegaskan ya, kalau orang mimpin 50 tahun itu sama dengan Deddy Mulyadi mimpin 5 tahun. Sudah, itu jelas. Dan untuk itu saya mohon bantuan dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat, para koalisi, untuk sama-sama nanti juga ada diskusi kecil kita untuk platform dan arah pembangunan kita biar terwujud, dan kita ingin Jawa Barat ke depan istimewanya serius, bukan istimewa. Begitu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf pada semuanya, saya bukanlah laki-laki yang bisa memuaskan semua orang. Tapi saya bisa membahagiakan semua orang. Saya tidak bisa memuaskan, tapi saya bisa membahagiakan. Karena membahagiakan di atas kepuasan. Ya kan? Karena ada kepuasan juga ujungnya penderitaan. Apa itu? Pakai obat kuat. Nah, gitu. Kemudian jantungnya duk-duk-duk payah. Hidup nggak boleh memaksakan diri. Kalau kira-kira jantungnya lemah, jangan suka minum Viagra. Hiduplah dengan hiduplah dengan benar apa adanya. Hidup nikmati saja, karena hidup ini adalah kita ingin bahagia. Mudah-mudahan, dan angka keberhasilan pembangunan di Jawa Barat itu adalah di antaranya kalau rakyat Jawa Barat umurnya di atas 90 tahun. Hatur nuhun ya, semuanya sehat selalu, salam buat keluarganya. Mudah-mudahan selama proses kampanye tidak ada yang tambah istri. Selama proses kampanye tidak ada yang bertengkar dengan istri. Selama proses kampanye tidak ada cinta selama kampanye. Karena ya
urusan pasea mah saya juga tiap hari menerima keluhan. Nu ieu pasea jeung nu ieu pasea ieu ngadu ka urang ieu Bu, tong borong akurkeun Ibu abdi ge teu akur. Ya, pokoknya sehat semuanya. Amin. Setuju Jawa Barat istimewa? Setuju saya mengefisienkan anggaran? Setuju mengarahkan pembangunan untuk rakyat? Setuju Jawa Barat tanpa geng motor? Setuju anak di Jawa Barat semuanya sekolah? Setuju daerah-daerah punya rumah sakit yang baik? Setuju rakyat miskin berubah kehidupannya? Kalau untuk itu mari kita bersama Forum Jawa Barat Istimewa. Forum untuk memperbaiki seluruh mimpi. Dan di forum itu menjadi saluran usulan aspirasi rakyat, ya kan? Jadi di forum itu nanti usulan aspirasi rakyat yang tidak bisa semuanya diserap oleh DPR, tidak bisa diserap oleh gubernur, bisa disampaikan ke Forum Jawa Barat Istimewa. Mudah-mudahan nanti Forum Jawa Barat Istimewa bisa menjadi yayasan pembangunan yang itu menyelesaikan problem pembangunan Jawa Barat. Amin. Dengan satu catatan, kemenang pasea. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat istimewa. Lembur diurus, kota ditata. Rahayu Gunung Satantung, raharja jagat sampar.